Bapak Ibu, Saudara-saudara, Salam, Suara Gembala kembali menjumpai kita pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kebahagiaan atas kemenangan dari pencobaan. Ada padang penggembalaan yang begitu luas, yang dihuni oleh kuda, peternakan yang begitu besar. Pada suatu hari, kuda-kuda dikeluarkan dari kandang dan bebas untuk mencari makan rumputan yang hijau yang ada di sekitar peternakan itu. Tiba-tiba di tengah-tengah peternakan yang begitu luas, lahan yang begitu luas, di situ ada sumur yang sudah sangat tua, yang selama ini diabaikan oleh sang pemiliknya. Pada saat kuda mencari rumput dan saling kejar-mengejar satu dengan yang lain, tiba-tiba ada seekor kuda yang sudah tua dan masuk ke sumur tua itu. Pada saat itu, sang pemilik mengetahui, melihat, dan berpikir, wah, bagaimana mengangkat kuda yang sudah tua ini masuk ke sumur tua. Dia mencoba bersama dengan teman-temannya, sekali, dua kali untuk mengangkat kuda ke permukaan, tidak dapat dilakukan. Dengan tali, dengan tambang diangkat tidak bisa. Dengan berbagai cara manual tidak bisa mengangkat kuda tua yang masuk ke sumur tua ini. Akhirnya setelah lama berpikir, sang pemilik ternak ini berkata, okelah, toh dia kuda sudah tua dan sudah tidak produktif lagi, ya sudah, kita kubur hidup-hidup. Maka dipanggillah pelayan-pelayannya untuk mengambil cangkol skop dan untuk menimbun kuda bersama dengan sumur tuanya. Pada saat kuda ditimpa oleh tanah terus begitu cepat, supaya cepat tertimbun, maka kuda ini sedikit demi sedikit naik. Tanah yang menimpa tubuhnya digoyang-goyangkan dan tanah itu turun. Demikian seterusnya. Tatkala tanah yang menimbun tubuhnya, maka dia goyangkan tanah itu dan dia naik sedikit demi sedikit, digoyangkan lagi, tanah yang menimbun dirinya digoyangkan lagi dan tanah itu terus akhirnya menutup sumur tua itu. Dan tanpa disadari, maka kuda itu akhirnya naik ke permukaan. Semakin kencang tanah ditimbunkan ke tubuhnya, maka kuda itu pun semakin semangat untuk naik ke permukaan. Dan pada akhirnya, tatkala sumur itu sudah hampir rata dengan tanah, maka kuda itu dapat lompat ke permukaan dan dia bebas. Mengapa? Karena tanah-tanah yang diperuntukkan untuk menimbun dirinya sebagai kuda yang sudah tua dan supaya dia mati bersama-sama dengan timbunan tanah di sumur tua itu, dipakai oleh kuda ini sebagai pijakan untuk naik ke permukaan, sebagai pijakan untuk membebaskan diri. Ya, pencobaan kadangkala Tuhan izinkan supaya kita dapat mendapatkan pijakan-pijakan untuk lebih pada naik level yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih luas, juga panggilan yang lebih tinggi. Jadi tidak selamanya pencobaan itu akan membinasakan saudara dan saya. Pencobaan itu akan melemahkan saudara dan saya. Tidak. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, untuk menghadapi dan memenangkan pencobaan, ya Yesuslah ahlinya. Kita harus belajar kepada Dia apabila kita menghadapi berbagai-bagai kesukaran, pencobaan, dan penderitaan.
Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan bahwa Kristus adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit dan dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, dapat merasakan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, dapat merasakan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, dapat merasakan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Cuman pada saat dia mengalami kesukaran, mengalami pencobaan dan penderitaan, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak melakukan kesalahan, tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari kambing hitam, tapi sebaliknya dia terbuka pada Bapaknya untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya marilah kita menghampiri dia untuk menerima rahmat-Nya, untuk menerima kasih karunia-Nya, dan untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi, Yesuslah arsitek, ahlinya dalam menghadapi kesukaran, penderitaan, dan berbagai-bagai pencobaan. Dan di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi katakan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan dalam diri kita adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa? Karena Allah itu setia. Setia pada janjinya dan setia pada kasih-Nya. Sehingga Allah tidak memberikan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu sebabnya kalau kita dicobai, maka Tuhan memberi jalan keluar. Dan pada akhirnya kita dapat menanggung. Sekali lagi Bapak Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kita kadangkala mempersiapkan kita pada langkah yang lebih tinggi, pada langkah yang lebih jauh, pada kapasitas yang lebih luas, juga pada panggilan yang lebih tinggi. Anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Itu sebabnya pada saat kita mengalami pencobaan, doa salah satu jangan katakan, Tuhan jauhkanlah pencobaan, atau hindarkanlah pencobaan. Bisa kita doakan hal itu. Tuhan lalukanlah pencobaan ini. Tuhan lalukanlah cawan ini. Tapi bisa juga kita berdoa, Tuhan berilah aku kekuatan. Kekuatan kakiku untuk menumpu pencobaan ini. Juga berilah aku punggung yang kuat untuk menanggung penderitaan dan ujian dan kesesakan ini. Tapi dari semuanya itu, biarlah kita tetap setia pada janji Tuhan, karena Dia adalah setia. Setia menanti jawaban Tuhan dan setia mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jika saat ini Engkau perkenankan kami untuk mengalami kesukaran dan pencobaan, bahkan penderitaan, ajari kami juga untuk teguh, untuk tetap setia, dan menanti pada pertolongan Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengenal akan diri kami, mengenal akan kekuatan kami, juga mengenal akan kelemahan kami. Dan kami bersyukur jika Engkau memberikan pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang tidak melampaui kekuatan kami, sehingga kami dapat menanggungnya. Dan lebih pada itu, kami dapat menantikan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kami mengalami kemenangan dan mengalami kebebasan oleh karena anugerah Tuhan dari pencobaan-pencobaan yang terjadi dan yang kami alami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus turun atas kamu sekalian, menyertai dan memberkati hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.